Baik, sekarang kita masuk. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Nah, saya mau melihat kehadiran kita dulu ya. Hadir Dewi. Hadir ya. Hadir, Pak, hadir. Emma hadir. Bismillah hadir. Hadir. Ena. Suwarni hadir. Hadir, Pak. Oke, Fatima hadir. Hadir, Pak. Hadir. Oke, jadi semua sepertinya hadir di layar kita ini. Bapak sudah melihat semua nampak wajahnya. Nah, sekarang coba dilihat pembelajaran kita. Namun sebelum belajar, marilah kita dulu menyanyikan lagu wajib Halo Halo Bandung. Ayo nak, semua bersuara dan bernyanyi. Halo, halo Bandung, Halo Bandung, kota beriangan. Halo, Halo, Bandung. kota tenang, sudah lama beta tidak berjumpa dengan sekarang telah menjadi lautan api. Iya, makasih untuk anak-anak sudah bernyanyi. Nah, untuk selanjutnya kita masuk berdoa. Coba siapa yang suka rela mimpin doa kita sebelum Bapak mulai pelajaran kita? Saya, Ada? Pak. Oke. Ayo nak, Fatima, pimpin doa kita nak. Ya. Baiklah. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih buat anak saya Fatima telah memimpin doa. Nah, pada hari ini kita akan belajar Jai sama siapa, Jai? Sebentar, ada masalah ya. Saya stopkan dulu, saya kebaikan lagi. Oke. Iya, udah nampak nak? Nampak, Pak. Oke. Sekarang pada hari ini Kawan si Jai, Pak. Rame kali, Pak. Pak, rame kali kawan si Jai. Ibu Jai, iya. anaknya Bu Jai. Tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah kita belajar tentang ide pokok pikiran, yaitu masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, ada juga nanti kita belajar tentang pertumbuhan ataupun perkembangbiakan pada tumbuhan generatif. Yang ketiga, tujuan kita anak didik nanti mampu menjabarkan daripada persamaan daripada negara-negara
ASEAN. Ya, sangat dari pendiri ASEAN itu. Nah, itu dulu tujuan belajar kita, itu anak-anak saya nanti bisa menentukan ide pokok dan dapat mengidentifikasi nanti daripada tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif. Nah, masuk kita yang pertama, yaitu menentukan ataupun pengertian ide pokok. Coba dibaca dulu anak saya Suwarni. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nama lain ide pokok antara lain pokok pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Cara sederhana untuk menentukan ide pokok bisa dengan mengajukan pertanyaan. Paragraf tersebut membahas tentang apa? Iya. Jadi bertanya, kata kuncinya adalah boleh kita menggunakan kata tanya apa. Jadi nanti untuk mempermudah kita bisa menggunakan kata tanya apa. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada bagaimana cara kita menentukan ide pokok secara sederhana, yaitu yang pertama mengambil kalimat utamanya. Ya, cara ini adalah cara termudah dalam mencari ide pokok. Nah, bisa diambil dari kalimat utama. Ya. Namun tidak semua katanya kalimat utama itu bisa dikatakan ide pokok. Nah, coba dulu anak saya yang namanya Dewi. Bisa membacanya, Nak? Bisa, Pak. Nah, coba baca, Nak. Yang mana, Pak? Ini. Bisa. Nah, inilah paragraf. Oh, iya. Bentar ya, Pak. Nah, inilah paragraf yang ide pokoknya bisa diambil dari kalimat utama. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam, ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Kalimat. Iya. Nah, dari satu paragraf itu bisa coba yang mana kira-kira kalimat utamanya, Nak? Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Iya, bagus ya. Nah, Enak, begitulah Pak. contoh cara daripada mengambil kalimat utama. Dan kalimat utama itu biasanya memang pada anak saya itu ada di awal, ya, di awal paragraf ataupun nanti di akhir paragraf. Ya, Bapak lanjutkan. Kedua, membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Coba Ibu Johani bisa baca? Anak saya Johani bisa baca? Bisa, Pak. Ya, dimulai dari contoh aja ya, Nak. Buah kedondong. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Iya. Nah, dari situ bisa nggak anak saya Johani mengatakan daripada kalimat utamanya dari paragraf itu? Mana dia kalimat utamanya, Nak? Di awal tadi Kak katakan. Manfaat buah kedondong, Pak. Iya, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Itulah kalimat utamanya. Nah, itu salah satu contoh membalik kalimat utama menjadi atau menyimpulkan. Jadi, buah kedondong itu memiliki berbagai manfaat.
kemudian itu dikembangkan atau dibahas di kalimat berikutnya. Begitulah cara kedua membalikkan kalimat utama. Jadi kalimat utama itu dibahas pada kalimat-kalimat berikutnya. Oke. Mengerti kan, anak? Paham, Pak. Paham? Ada kedondong saya, Pak, di rumah. Iya, nanti besok dibawa ya, Nak, biar makan kita bersama di kelas kita Masam ini. itu Pak, masam itu Pak. Enak. Enak di rumah, Nah. Pak. Untuk umpan baliknya, Bapak mau melihat apa anak saya sudah mengerti atau memahami daripada menentukan ide pokok ya atau kalimat utama. Coba dibaca oleh anak saya Emma. Iya, Ayo Nak Emma. Hari Nggak dengar Pak. ya. Meskipun Sophia seorang anak perempuan, namun hampir semua permainan laki-laki disenanginya. Bagi dia tidak ada permainan untuk anak laki-laki ataupun anak perempuan. Asal permainan itu menarik, pasti diikutinya. Iya, jadi ide pokok paragrafnya tersebut bisa dijawab, Nak, apa dia kalimat utamanya ataupun ide pokok pikirannya? Ide pokok paragraf tersebut, kalau nggak salah saya Pak, Pak, kelereng kesukaan Sophia. Oh, ada lagi yang lain jawabannya, Nak? Selain dari yang A? Saya, Pak. Iya, ayo Pak. Nak, Nah. Yang mana? Ini Pak, saya pilih yang D, permainan kesukaan Sophie ya Pak. Iya, permainan kesukaan Sophia. Jadi ini tadi contoh soal ini adalah yang kedua, membalikkan atau menyimpulkan. Jadi tidak memang ada tadi dua caranya karena ada yang kalimat utamanya di awal, tapi ada juga kita harus menyimpulkan daripada paragraf itu. Iya, tidak hari itu Sophia sedang main kelereng dengan saudaranya. Iya, apakah itu yang dibahas? Tidak kan? Yang dibahas adalah permainan kesukaan Sophia. Iya, walaupun katanya dia adalah perempuan. Iya. Itulah yang menjadi pelajaran kita untuk menentukan ide pokok ataupun kalimat utama. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, masuk kita pada perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, Bapak mau tanya dulu, apakah perlu tumbuhan bagi kita? Ayo bisa jawab siapa? Apa manfaat tumbuhan bagi kita? Saya, Pak. Ayo, oke, anak saya Dewi. Siapa? Apa jawabnya? Untuk sayuran di rumah, Pak, dimakan. Sayuran. Iya, ada lagi, Fatima? Sebagai buah-buahan, Pak. Buah-buahan. Iya, untuk dimakan. Iya, tumbuhan juga perlu sama siapa? Makhluk hidup. Manusia dan hewan, Makhluk Pak. hidup yang siapa? Yang mana? Manusia, Manusia dan hewan. hewan. Manusia dan hewan, ya. Jadi itu manfaatnya. Jadi manfaat tumbuhan itu kita gunakan atau dibutuhkan oleh hewan, manusia, dan makhluk hidup yang lainnya. Nah, perkembangbiakan generatif secara kawin itu apakah terjadi pada semua tumbuhan, Nak? Tidak ya? Tidak, Pak. Iya, tidak ya. Perkembangbiakan generatif itu bisa terjadi karena di dalam satu pokok tumbuhan itu terdapat dua
jenis kelamin, yaitu sebut sari dan kepala putih. Nah, kira-kira yang mana tumbuhan itu ya nak? Nah, coba kita lihat terus. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, di situ coba baca sebentar ya. Di dalam ruang bakal biji tersebut terjadi pembuahan, yaitu peleburan sari, yaitu sel jantan atau spermatozoid dengan kepala putih sel kelamin betina atau sel telur. Nah, kemudian hasil dari pembuahan adalah zigot. Nah, zigot menjadi lembaga menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nah, begitulah kira-kira proses daripada perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, coba ditulis dulu ya. Coba Bapak yang membacakan, kalian menulis ya. Sudah sedia di situ pensilnya? Sudah, Pulpennya? Pak. Oke, tulis ya. Iya, Di Pak. dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan. Udah nak? Sudah. Nah, Sudah Pak. yaitu peleburan serbuk sari dalam kurung sel kelamin jantan. Udah? Sudah, Pak. Sudah Pak. Oke. Kemudian dengan kepala putih atau sel kelamin betina atau sel telur. Nah, udah? Udah nak? Sudah. Oke. Itulah proses daripada perkembangbiakan secara generatif. Nah, tumbuhan apa itu? Nah, oh ini rupanya tumbuhannya. Coba perhatikan dan amati ya. Nah, bunga apa ini? Bunga raya, Pak. Bunga raya, iya. Kembang sepatu, Bunga Pak. raya, ini manfaatnya banyak loh. Ikan nak? Iya, Pak. Iya. Iya, banyak. Selain daunnya, siapa sini pernah demam? Saya, Pak. Saya Pak. Nah, Pernah, ya Pak. kan? Bisa nggak daunnya Pernah. dipakai untuk Iya, Pak. mengompres? Mama saya Bisa, pakai bisa. itu, Pak. Bisa kan? Iya. Bisa. Sudah pernah Ini dikasih mama saya, bunga Pak. yang sangat unik, ya anakku. Iya, Pak. Bunga yang sangat unik. Nah, adakah ini di sekitarmu? Ada, Pak. Ada, bagus. Ada, Jadi ini sangat bagus ya. Bisa ada di sekitar kita. Jadi bisa kita gunakan. Biasanya nih waktu saya masih kecil, saya demam, daunnya itu dioles di apa? Wadah. Di kepala. Di Dahi. menjadi nanti dia berair atau bergetah, betul ya? Bergetah menjadi, nah itu nanti Berlendir, yang Pak, diolesi di berlendir. kepala saya waktu kecil waktu demam. Nah, coba amati. Coba coba kita baca dari awal bagian-bagian bunganya. Yang pertama yang mana? Tangkai bunga, Pak. Tangkai bunga, dasar, Dasar bunga. bakal Bakal biji. kelopak, Kelopak. apa lagi? Tangkai putih. Tangkai putih, Kepala putih. tangkai putih, Benang sari. sari, kepala Kepala sari, sari. dan mahkota. Dan Iya, mahkota. ini memang bunganya ini cantik sekali ini. Iya, Nah, Pak. ini dikatakan bunga sempurna. Nah, Bunga raya itu, kenapa Pak. dikatakan bunga sempurna? Karena dia mempunyai bagian-bagian yang lengkap, berbeda dengan yang lain, ya, bunga lain. Bisa aja bunga lain hanya memiliki tangkai, kelopak, dan mahkota, namun tidak memiliki benang sari ataupun putiknya.
atau sebaliknya. Itu ya, inilah keunikan daripada bunga kembang sepatu. Nah, inilah salah satu, nah ini prosesnya, ya penyerbukannya. Nah, karena ini dia punya 2, sel jantan dan sel betina, dia bisa berkembang biak sendiri, ya. Tidak membutuhkan tumbuhan lain. Kalau tumbuhan lain mungkin membutuhkan yang penyerbukan secara angin ataupun bastar atau yang lainnya membutuhkan. Di sini misalnya putik, di sana tumbuhan yang lain misalnya hanya betinanya atau jantannya. Inilah keunikan daripada perkembangbiakan secara genetik pada tumbuhan benang kembang sepatu. Nah, untuk memahami kembali, Bapak akan memutar videonya. Coba diperhatikan ya anak. Iya, Pak. Nah, ditonton. Nah, untuk sebagai selingan atau selingan tapi menambah pengetahuan kita. Halo teman, coba perhatikan bunga-bunga ini. Indah sekali bukan? Eits, tunggu dulu. Ternyata selain indah dipandang, bunga juga memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan loh. Penasaran? Yuk kita amati perkembangbiakan generatif pada bunga apel berikut ini. Perhatikan bunga apel ini teman. Kita akan melihat bagaimana perkembangan generatif yang terjadi pada tumbuhan apel. Agar lebih mudah memahaminya, proses perkembangbiakan generatif akan dibagi menjadi 8 adegan. Tekan satu persatu berurutan untuk mengetahui proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Ya, mati dengan benar ya, Nak. Tekan tombol di ujung kanan apabila kamu ingin Iya, melihat Pak. secara otomatis. Proses perkembangbiakan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Proses ini biasa disebut dengan penyerbukan. Serbuk sari kemudian berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Di dalam bulu serbuk sari tersebut terdapat 1 inti vegetatif dan 2 inti generatif. Selanjutnya, bulu serbuk sari membentuk saluran menuju ruang bakal biji dengan inti vegetatif sebagai penunjuk jalan. Setelah sampai di dalam bakal biji, maka inti vegetatif akan mati. Setelah inti vegetatif mati, kedua inti generatif bergerak dan melakukan pembuahan. Inti generatif pertama akan membuahi sel telur untuk menghasilkan zigot. Sedangkan inti generatif kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder untuk menghasilkan endosperma. Endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi calon individu baru. Selanjutnya, Nah, itu perkembangbiakan atau proses daripada perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. biji Ya. tersebut dilindungi oleh dinding bakal buah. Setelah pembuahan selesai, benang sari, mahkota, dan kelopak bunga akan layu kemudian gugur. Iya. Bakal buah yang mengandung biji berkembang menjadi buah. Biji dari buah apel ditanam, kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru. Iya. Oke. Sudah melihat dari prosesnya kan, Nak? Sudah kan? Pak. Sudah. Oke. Nah, saya juga mau tanya. Selain daripada tadi dikatakan apa? Buah apa tadi itu dikatakan? Buah apa? Nah, mati nggak nyimak tadi yang ditonton. Buah apel, Pak. Buah apel ya kan? Iya, Pak. Buah apel. apel. Oke. Nah, kemudian saya rasa untuk bagian
kelopaknya atau fungsinya nanti bisa dibaca di bukunya, dan saya akan berikan sebentar tugas kita untuk dikerjakan di rumah. Saya akan ngasih melalui WA, ya, nanti dikerjakan di rumah bekerjasama dengan orang tua ataupun temannya nanti. Baik. Nah, inilah contoh daripada bunga yang berkembang biak dengan kawin, ya. Coba yang sudut ini gambar apa? Jambu. Jambu. Ini Jambu, Pak. Bunga Apa? teratai. teratai. Iya. Nah, ini apa yang sudut kiri? Mangga. Mangga, ya. Iya. Yang ini yang banyak ini, yang bekar nih banyak ini. Bunga Bunga matahari. Iya, bunga matahari. Oke. Bunga kuaci itu, Mungkin Pak. ini bisa kita jumpai di sekitar kita atau di lingkungan sekolah ataupun di halaman rumahnya yang penuh dengan bunga. Nah, inilah dia contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan kawin, ya. Yang bisa kita lihat langsung di halaman kita, di kebun belakang rumah kita, ataupun di depan rumah tetangga kita. Oke, untuk itu kita lanjutkan. Oke, masuk kita kepada pembentukan negara ASEAN dan 5 negara pelopor pendirinya. Oke, coba saya minta anak saya membacanya di dalam senyap. Ya, coba baca, saya kasih 3 menit. Baca ini ya. Nanti saya tanya, ada nanti pertanyaan saya. Saya kasih 3 menit. Dibaca ya, Nak. Baca senyap. Oke, 1 menit lagi. Nah, sudah ya. Saya mau tanya, kenapa terbentuknya itu ASEAN? Ayo. Ayo, ada? Adanya bersama. Pak, saya. Ayo Dewi, ayo Pak. Adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budayanya, Pak. Benar, coba. Ada kemirikan budaya, apalagi? Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi. Iya, betul. Apalagi? Sosial budayanya, Pak, mirip. Iya benar. Pintar anak saya Dewi ini. Nah, itu salah satu kenapa dibentuknya negara ASEAN itu. Ya, dipelopori oleh 5 negara. Inilah lambangnya, Nak, ya. Yang pertama 5 negara, kemudian bergabung 5 negara yang lain, yaitu pertama Indonesia yang ini merah putih, Malaysia, kemudian Filipina, dan Thailand dan Singapura. Itulah yang pertama, ya. Ini dia. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Itu yang dipimpin oleh kepala negara masing-masing. Nah, ini kehidupan budaya masyarakat ASEAN. Nah, untuk itu saya juga ada putar video sebentar aja, nanti saya cepatkan. Nah, inilah salah satu
sosial dia budaya negara ASEAN. Ini kita akan membahas tentang gambaran kondisi geografis dan sosial budaya negara ASEAN. Sebelumnya, sahabat belajar sudah tahu kan apa itu negara ASEAN? ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah sebuah organisasi kerjasama regional di wilayah Asia Tenggara. ASEAN itu sendiri berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri 5 negara yaitu Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Ada 5 hal yang melatar belakangi kerjasama ASEAN dan tujuannya adalah salah satunya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara. ASEAN awalnya terdiri dari 5 negara dan sekarang sudah ada 10 negara yaitu Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, Filipina, dan Brunei Darussalam. Baik, sekarang kita akan lihat kondisi geografis negara ASEAN. Dilihat dari kondisi geografisnya, ASEAN terletak di antara 3 perairan, yaitu di bagian barat ada Teluk Benggala dan Samudra Hindia. Dan di bagian Bapak percepat ya. ada Iya, Pak. Kondisi sosial budaya ASEAN ini ya. Nah, kita mulai dari negara Myanmar. Myanmar adalah negara yang berbentuk republik. Ibu kotanya Naypyidaw. Dia dijuluki sebagai negara 1000 pagoda karena mayoritas penduduknya beragama Buddha. Memiliki pakaian tradisional yang disebut dengan long. Warisan Coba dicatat ya yang penting-penting ya nak. Mandalay Place. Mana yang menjadi apanya ikon daripada negara-negara itu. Iya, Pak. Tapi sekarang telah menjadi tujuan wisata utama Myanmar. Myanmar memiliki tarian tradisional yang bernama tari mahkota. Tarian ini menampilkan tarian yang gembira dan perubahan gerak hingga dandanan dari 3 periode kekuasaan yaitu Inwa, Konbaum, dan Yadanabon. Bunga nasional Myanmar adalah bunga padauk yang berwarna kuning keemasan dan mekar pada bulan April bertepatan dengan Myanmar New Year Festival. Bagi masyarakat Myanmar, bunga padauk adalah lambang kekuatan dan ketahanan. Selanjutnya kita menuju ke negara Thailand. Thailand adalah negara kerajaan yang ibu kotanya Bangkok dan dijuluki sebagai negara gajah putih. Thailand satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Warisan budaya yang unik di Thailand berasal dari suku Karen atau Kayin. Iya, oke. Kenapa disebut unik? Karena semua wanita suku Karen berleher panjang. Semua ini diakibatkan karena pemasangan gelang. Inilah ciri-ciri budaya dari Thailand ya, memiliki gelang di lehernya. Adalah tari Nora yang menampilkan kisah tentang legenda-legenda daerah dalam berbagai versi. Bentuk gerakannya pun berbeda-beda di tiap daerah. Nah, saya percepat lagi ya. Nasional Thailand adalah bunga Ratchaburi atau kalau di Indonesia disebut bunga tengguli. Bunga ini melambangkan gerakannya menggambarkan mitologi. Ini Kamboja ya nak. Nah, ada kemiripan ya. Yang cantik ada kemiripan. Ya seperti tadi. Bunga nasionalnya adalah bunga rundul yang dapat dijumpai di banyak tempat di Kamboja. Berwarna kuning keputihan dan aromanya harum. Oke, saya majukan cepatkan. Dan suku Jawa adalah suku terbesar. Ini negara kita, Indonesia. Warisan budaya Indonesia salah satunya adalah tradisi minum teh yang dilakukan secara turun-temurun dari zaman kolonial. Teh ini biasanya disajikan dengan melati dan gula batu yang diseduh pada poci sehingga disebut teh poci.
Salah satu tarian tradisional Indonesia adalah tari saman yang berasal dari Aceh. Tari ini unik karena menampilkan gerakan seperti ombak yang indah. Oke. Bunga nasional Indonesia ada 3, yaitu bunga melati sebagai puspa bangsa, bunga anggrek sebagai puspa pesona, dan bunga rafflesia sebagai puspa langka. Baik, sekarang kita akan melihat negara Laos. Laos adalah negara yang terkurung daratan. Berbentuk republik, ibu kotanya di Vientiane dan olahraga tradisionalnya adalah katau. Seperti bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap. Upacara sakral pemberian sedekah yang dikenal dengan saibat merupakan upacara adat di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah. Alat musik tradisional negara Laos itu adalah kain. Kain adalah alat musik. Oke, itu saja yang boleh biar nanti bisa dipelajari di rumah. Ya. Nah, tadi sudah anak-anak tonton videonya. Nah, coba tadi Bapak menyebutkan 5 negara pendirinya. Siapa yang mau menyebutkan negara yang ke-6? Ayo. Anak-anak, ada yang tahu negara ke-6 anggota ASEAN? Iya. Laos, Pak. Saya, Pak. Laos. Ayo, Nak. Oke. Nanti kita harus menjawab LKPD ataupun LKS yang saya bagi nanti di kita. Nah, di Indonesia juga ada dia budaya kita atau sosial budaya ini, ya. Candi Borobudur. Kemudian di Malaysia ada dia namanya Patung Murungga. Tadi budaya atau yang bisa menjadi ikonnya. Ya. Kemudian di Filipina ada tari Tilingkling. Ya. Kemudian Singapura. Ya, ini mungkin sering kita tonton di televisi. Gambar patung singa memancarkan air mancur, ya. Mengeluarkan air mancur. Kemudian di Thailand mungkin ada persamaan kita, yaitu di sana juga menjadi lumbung pertanian sama dengan Indonesia yang rata-rata penduduknya sebagai petani. Nah, saya mau bertanya dari anggota ASEAN itu, nah nanti apakah tujuannya tadi, apa tujuan ASEAN tadi? Coba, siapa yang bisa jawab? Mempercepat pertumbuhan ekonomi, ya. Itulah yang bisa kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk itu saya mau bertanya kesimpulannya pelajaran kita apa, anak-anak? Yang pertama apa? Apa, Nak? Menentukan Ide pokok, Pak. ide pokok pikiran. Yang kedua, pertumbuhan atau perkembangbiakan secara Generatif, Pak. Generatif. Apalagi yang terakhir yang baru kita putar. Iya, Pak. tujuan daripada pembentukan dari ASEAN. Nah, untuk itu Bapak harapkan nanti itu bisa dipelajari lagi lebih mendalam dari buku siswa yang telah diberikan dari sekolah. Ada lagi untuk itu saya mau meminta daripada anak saya Romasta untuk menutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Ayo, Nak.
Pak. Kedengaran, Pak? Iya, ayo nak, berdua nak. Sebelum untuk mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Bu anak saya Romasta. Ya Pak, demikianlah yang boleh saya tampilkan. Terima kasih Pak. Ya baik, terima kasih Pak Agus yang sudah mempresentasikan peer teaching kita. Jadi sudah 4 orang yang tampil, Emma, Melida dengan Dewi Hartati, begitu juga Agus Tuturi. Jadi tadi janji kita sampai 4:30 saja. Kita setting saja begini caranya. Besok kita upayakan kita review sebentar untuk memberikan masukan antara peserta, begitu juga kami pengajar akan memberikan masukan beberapa menit, lalu kita lanjutkan dengan peer teaching yang ke-5 dan ke-6, begitu juga untuk seterusnya. Jadi besok kita upayakan dari pagi kita 8 orang, ya, 8 orang. Jadi kalau begitu barangkali catatan daripada peserta yang sifatnya mau kita sampaikan secara verbal besok, supaya nanti dibuat oret-oretnya. Misalnya catatan untuk Ibu Emma bagaimana, catatan untuk Melidahia bagaimana, ya. Begitu juga catatan untuk Dewi Hartati dan catatan untuk Agus Tuturi. Nah, misalnya catatan saya untuk Melidahia, misalnya dalam pembuatan PPT, ini contoh saja ya, contoh. Dalam pembuatan PPT tidak boleh dari 14 baris. Nah, ini contoh. Layaknya dalam pembuatan PPT itu jumlah baris hanya 14. Tadi Melidahia menyampaikan lebih dari 14. Hitung-hitung PPT-nya itu lebih dari 14. Itu salah satu contoh. Nah, ini supaya nanti ketika kita PPL secara daring, itu PPL sebenarnya nanti dimulai tanggal 1 Juli, itu sudah perubahan. Jadi harapan saya simpan semua catatan-catatan itu, dan untuk Pak Juster bagaimana yang diminta oleh panitia ini mengunggah daripada bahannya ini IT-nya saya serahkan kepada Pak Juster supaya 4 orang ini nanti dapat kita sampaikan kepada panitia bahwasanya kita sudah melakukan kegiatan. Begitu juga untuk dapat kita Ena Mardina dengan Johani Nisma. Bisa bersabar untuk besok ya, supaya tambah tenaga ya. Bisa Pak, iya Pak. Ena Mardina ya, supaya tambah tenaga. Saya juga ada kegiatan yang mungkin harus saya lakukan. Kalau tidak saya hadiri, tidak bisa besok sepasang pengantin untuk melangsungkan perkawinan, karena syaratnya harus dikonseling dulu. Saya kebetulan tim konseling, jadi saya juga mau segera berangkat untuk bersiap. Barangkali Ibu Rohani bisa disetujui kira-kira Ibu? Ya bisa Pak, terima kasih Pak. aja, ya. Tambahan sedikit boleh ya Pak ya? Silakan Bu. Untuk para Bapak Ibu peserta, tolong diperhatikan waktu untuk peer teaching-nya. Jadi jangan sampai ada yang 25 menit, nggak ada yang 25 menit tadi, ada yang hampir Pak Agus ini saya catat 41 menit malah ya, hampir 1 jam. Jadi nggak akan selesai kita nanti. Jadi apa yang disampaikan itu kalau sudah tampil ya siswanya pun mengerti lah ya. Ini kan guru yang menjadi siswa gitu ya.
Jadi waktunya bisa disiplin waktu, karena salah satunya ada disiplin waktu, ya kan Pak Trigan? Iya, betul Bu, betul. Iya. Oke, itu saja Pak. Terima kasih. Baik, memanage waktu ya, untuk kita semua ya, untuk kita semua memanage waktu. Ibu Maharani bagaimana kira-kira? Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Ya sama dengan Ibu Rohani, yang kita sepakati 25 menit, tapi malah lebih semuanya ya Pak, karena memang mereka terlalu bersemangat Pak untuk melaksanakan peer teaching ini. Semua ingin dijelaskan, semua ingin disampaikan kepada siswa, siswanya juga antusias. Jadi untuk besok saya rasa pesertanya untuk meminimalisir waktu kita ya cobalah untuk paskan waktunya 25 menit. Lebih sedikit pun 5 menit nggak apa-apa, tapi kalau sampai lebih dari setengah jam lebih, jadi nanti yang lain nggak bisa tampil juga kan, kayak gini kita terpotong. Jadi kalau menurut saya itu aja Pak. Terima kasih. Ya, baik. Masukan yang cukup bernas dari Ibu Maha. Barangkali Ibu Maharani sebagai orang lapangan sudah banyak catatan-catatan. Jadi untuk saudara yang berempat, pasrah besok menerima catatan dari Ibu Maharani ya, sebagai orang lapangan. Jangan sempat kecil hati besok. Iya Pak, iya Pak. Usahakan yang 4 orang ini makan telur setengah matang, kalau bisa 3 butir 1 orang. Nggak apa-apa Pak, itu membangun semua Pak. Membangun Iya. itu Pak. Itu membangun Udah saya- semuanya Pak. Udah saya tengok tadi banyak kali catatan yang dibikin Ibu Maharani. Dari mulai awal inti sampai penutup. Siap-siap besok, jangan sampai berdiri pula besok, nggak bisa duduk-duduk. Tidak Nggak seperti apa-apa, itu Pak. Pak. Nggak apa-apa Tidak Pak. Pak. Kalau saya kan dari segi teoritis saja, mungkin karena dari akademisi. Begitu juga Ibu Rohani. Tapi kalau Ibu Maharani, orang lapangan yang selalu itu asam garamnya sama dengan Bapak Ibu, ya siap-siaplah ya untuk besok ya, menerima apanya itu ya. Iya Pak. Siap Pak. Kalau Meli Dahia tadi sudah 1 poin dari saya, tidak boleh PPT lebih dari 14 baris. Lihat nanti PPT-nya, kalau lebih 14 baris di-cut. Ini ada saya bawa alatnya ini, Ibu Meli Dahia. Iya, Ya, Pak. ya. Iya, iya. Nah. Diperbaiki, Pak. Iya, ya di-cut itu ya. Di-cut ini. Besok di-cut. Bisa saya kirim besok ini ke Nias Barat ini besok. Baik, Pak Juster ada? PTT. Oh, iya, itu yang Saya tadi. pikir nggak ada lagi Pak. PTT-nya. Oke. Jadi begini Pak Juster, untuk hari ini kita cukup 4 saja. Besok kita tuntaskan 6 tambah 2, 8. Besok kita tuntaskan dari pagi. Kita upayakan kita supaya tampil semua. Karena kita menurut jadwal ini kita hanya 2 hari untuk berteaching. Iya, Jadi Pak. kita dari awal, dari pagi kita bisa ikuti peer teaching. Sebelum kita peer teaching besok, kita menerima masukan-masukan dari pengajar, gitu juga dari peserta yang tampil sebagai siswa hari ini. Besok kita akan memberikan masukan-masukan. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah itu, masalah apa ini, masalah yang di-upload ke apa ini, link video ini, saya serahkan kepada Pak Juster ya, bagaimana mekanismenya ya. Iya Pak, nanti kita coba nanti konsultasi dengan Ibu Elidar sama Pak Irfan, kalau boleh nanti saya nanti coba telepon Bapak itu, bagaimana nanti mekanismenya Pak. Ya, ini kan rekamannya ini sedang berjalan ini kan? Iya Pak. Jadi udah bisa kita tutup kira-kira? Sudah bisa Pak, sesuai dengan schedule waktunya Pak. Tadi kita janjikan 16.30, sekarang sudah 16.34. Jadi harapan kita mudah-mudahan besok pagi sehat kita semua, jangan ada yang sakit-sakit. Semoga kita
Ketemu besok pagi dalam keadaan sehat ya. Itu harapan kita Ya, ya. Amin Pak.